Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Teman-teman, pada video kali ini kita masih akan belajar materi kelas 5 tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai membahas soal, kita perlu memahami tentang konsep pembagian pecahan ini. Pembagian pecahan merupakan kebalikan dari perkalian pecahan. Jadi, pada pembagian pecahan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jika A per B dibagi C per D, maka akan sama dengan A per B dikalikan C per D. Jadi, tanda bagi kita ganti dengan tanda kali. Kemudian pecahan yang kedua, pembilangnya kita jadikan penyebut dan penyebutnya kita jadikan pembilang. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita akan memulai membahas soal-soal berikut ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk pada contoh soal dan pembahasan. Kita akan bahas satu persatu. Nomor 1, 2 per 7 dibagi 3 per 5. 2 per 7 akan kita bagi dengan 3 per 5. Berdasarkan konsep yang sudah saya sampaikan tadi, nah teman-teman, kita akan langsung pada contoh soal dan pembahasannya ya. Untuk nomor 1, 2 per 7 dibagi 3 per 5. 2 per 7 dibagi 3 per 5. Kita tulis dulu 2 per 7. Nah, tanda bagi akan kita ubah menjadi tanda kali. Tanda bagi akan kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian, pecahan yang kedua, pembilang akan kita jadikan penyebut dan penyebut akan kita jadikan pembilang. Jadi kita tulis di sini 5 per 3. Paham ya teman-teman? Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan yang kedua kita tukar pembilang dan penyebutnya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi seperti ini. Setelah seperti ini, setelah menjadi perkalian seperti ini, kita kalikan seperti biasa. 2 dikalikan 5, hasilnya 10. Kemudian 7 dikalikan 3, hasilnya 21. Nah, mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang kedua. 1 per 3 dibagi 4 per 9. 1 per 3 dibagi 4 per 9. Teman-teman perhatikan di sini ada pecahan campuran. Seperti pada waktu mengerjakan perkalian kemarin, jika ada pecahan campuran, maka harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kita kalikan dengan penyebut, kemudian kita tambah pembilang. 1 dikali 3, 3 ditambah 1 jadi 4. Kita tuliskan 4 per penyebutnya sama, 3. Kemudian tanda bagi akan kita ubah menjadi tanda kali. Di sini kita ubah jadi tanda kali. Kemudian untuk pecahan yang kedua kita tukar. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini berarti jadi 9 per 4. 9 per 4. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada angka-angka yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 4 ya. Di pecahan pertama ada 4. Di pecahan kedua kebetulan juga ada 4.
Kita coret dulu. Sama-sama kita bagi 4. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah atau lebih sederhana nanti dalam mengalikan. Nah, di sini di pecahan yang pertama ada angka 3. Di pecahan yang kedua ada angka 9. Jadi kita bisa menyederhanakan juga ini. Kita coret, ini juga kita coret. Ini hasilnya 3, sama-sama kita bagi 3, hasilnya 3. Ini hasilnya 1. Ternyata yang tersisa adalah 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Kemudian ini 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Nah, semua bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini bisa kita tuliskan 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 4/6 dibagi 0,6. 4/6 dibagi 0,6. Di sini ada kombinasi antara pecahan biasa dengan pecahan desimal. Sama seperti ketika kita mengerjakan perkalian pecahan, maka pecahan desimal ini harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi kita tuliskan lagi ya, kita masih menulis dengan pembagian dulu. Ini kita tulis lagi 4/6. Masih kita tulis pembagiannya. Kita lihat 1 angka di belakang koma. Berarti pecahannya itu nanti adalah per 10. Tinggal angkanya kita tuliskan di sini. Oh, jadi hasil pembagiannya dalam bentuk pecahan seperti ini. 4/6 dibagi 6/10. Sekarang setelah seperti ini, kita tulis lagi 4/6-nya. Kemudian tanda bagi kita ubah jadi tanda kali. Dan pecahan kedua kita tukar antara pembilang dan penyebutnya. Ini jadi 10/6. Mari kita sederhanakan dulu ya. Ini 4 sama 6 kita coret, sama-sama kita bagi 2. Hasilnya 2, ini hasilnya 3. Nah, 10 dan 6 yang ini juga bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2, ini 3. Ini dapatnya 5. Oke? Jadi yang tersisa tinggal 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Kita tulis di sini per 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Nah, seperti kemarin, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, artinya bisa dijadikan pecahan campuran. Pecahan campurannya 10 dibagi 9 ini dapat 1. Karena 1 kali 9 itu 9. Jadi ini masih ada sisa 1/9. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 1/9. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 4. 2,4 dibagi 2, 1/3. 2,4 dibagi 1/3. Di sini ada pecahan desimal, di sini ada pecahan campuran. Nah, kita akan tuliskan dulu ke dalam bentuk pembagian pecahan biasa. Kita lihat 2,4 ini ada 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma, jadi itu nanti pecahannya adalah per 10. Tinggal angkanya ini kita tuliskan 24. Kemudian masih kita tulis pembagiannya ya. Kita tulis dulu bagi 2, 1/3. 2, 1/3 pecahan campuran, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 2 dikali 3, 6, ditambah 1, 7. 7/3. Nah, pecahan biasanya seperti ini. Setelah ini, kita akan mengubah pembagian ini menjadi perkalian. Kita tulis dulu pecahan yang pertama.
24/10. Tanda bagi kita ubah jadi kali. Pecahan yang kedua kita tukar antara pembilang dan penyebutnya. Jadi 3/7. 3/7. Nah, ini kita sama dengannya di sini ya, karena nggak muat. Kita lihat teman-teman, di sini adakah bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan? Ternyata ada, yaitu ini, antara 24 dan 10. Sama-sama kita bagi 2. Hasilnya 12. Ini hasilnya 5. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuk sederhana seperti ini, kita bisa mengalihkannya. 12 dikalikan 3. 12 kali 3 ada 36. Kemudian per di bawah penyebutnya 5 dikalikan 7. 5 kali 7 adalah 35. Jadi 36/35 ini dapat 1 utuh karena 1 dikalikan 35 itu hasilnya 35. Jadi ini masih bersisa 1. 1/35. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Soal yang kelima. Soal yang kelima ada 3,15 dibagi 1,4. 3,15 dibagi 1,4. Karena ini bentuk pecahan desimal semua, seperti yang sudah tadi, pecahan desimal ini harus kita ubah jadi pecahan biasa. Seperti ini ya. Kita lihat pecahan pertama ada 2 angka di belakang koma. Jadi ini nanti pecahannya adalah per 100. Tinggal kita tuliskan saja semua bilangannya di atas. 315. Kemudian kita tulis dulu tanda bagi. Dibagi berapa? 1,4. 1 angka di belakang koma. Berarti per 10. Tinggal kita tuliskan angka di atasnya. Nah, setelah dalam bentuk pembagian seperti ini, maka kita akan ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kita tulis lagi 315 per 100. Nah, tanda bagi kita ubah jadi kali. Pecahan yang kedua kita balik antara pembilang dan penyebutnya. Nah, seperti ini. Setelah ini, kita lihat apakah ada angka yang bisa disederhanakan. Kalau ada, kita sederhanakan dulu agar lebih mudah. Ini yang paling mudah ini ya. 10 sama 100. Nah, ini dibagi 10 hasilnya 1. Ini dibagi 10 hasilnya 10. Kemudian setelah seperti ini, kita kalikan saja seperti biasa. 315 dikali 1 hasilnya 315. Kemudian per 10 dikali 14 hasilnya 140. Nah, kemudian akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya berapa? 315 dibagi 140 itu dapat 2. Karena 2 kali 140 hasilnya 280, maka ini masih sisa 35. 35 per 140. Nah, kita lihat teman-teman, 35 per 140 ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita tulis di bawahnya ya. Kita tulis di bawahnya, hasilnya adalah 2. Ini sama-sama kita bagi 35. Ini dapat 1, kemudian bawah 4. Jadi hasil akhir dari nomor 5, 3,14 dibagi 1,4 adalah 21/4. Nah, demikian teman-teman
materi pembagian pecahan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.